Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Desa. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya, dan tentunya dilancarkan usahanya. Amin. Dalam segmen kali ini, channel Singo Desa mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM saya, bahwa teman-teman ini menanyakan sertifikat KLPT itu apakah menjamin 100% untuk berangkat ke Korea. Oke, kali ini aku jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Pertama, saya dulu cerita dulu ya, ini pengalaman saya dan betul-betul saya alami bahwa saya tahun 2007 itu ikut KLPT yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia, dan kebetulan alhamdulillah saya lulus dan akhirnya saya menerima sertifikat KLPT itu. Hati sangat bangga, dan tentunya wah, ini betul-betul akan berangkat ke Korea, yakin 100%. Akan tetapi apa kenyataan yang terjadi, bahwa tahun itu saya menanti-nanti dan berharap cemas itu sampai 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun itu ternyata tidak berangkat. Padahal teman-teman saya yang lain yang barengan sesama saya tes waktu itu yang lulus sudah berangkat, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun dan lain sebagainya. Tetapi saya sampai 2 tahun. Nah, ternyata sampai 2 tahun itu sertifikat saya hangus. Karena apa? Karena umur sertifikat KLPT itu cuman 2 tahun, dan setelahnya hangus, dan akhirnya saya harus ikut tes lagi, ikut KLPT lagi. Saat itu tahun 2009 seperti itu. Ini sekelumit cerita saya, pengalaman saya ya. Terus kemudian sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke DM saya tadi, bahwa sertifikat KLPT itu bukan 100% menjamin kawan-kawan untuk berangkat ke Korea, untuk bisa bekerja ke Korea. Jadi cuma syarat mutlak utama harus punya sertifikat KLPT, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, syarat mutlak, bukan 100% bisa menjamin keberangkatan kawan-kawan ke Korea. Banyak sekali teman-teman yang salah paham seperti itu. Nah, terus kemudian untuk apa kita berjuang mati-matian, belajar mati-matian bahasa Korea, mengorbankan waktu, mengorbankan segalanya untuk mendapatkan sertifikat, akan tetapi hanya seperti itu. Nah, kembali lagi, syarat mutlak itu harus kita dapat kalau kita mau bekerja ke Korea, seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus lulus skill test. Skill test itu beberapa tahun terakhir ini masuk kategori wajib, harus dipunyai oleh kawan-kawan apabila ingin bekerja ke Korea. Untuk zaman saya dulu tahun 2007 ke atas sedikit, mungkin sampai 2013, itu bukan syarat mutlak utama ya skill test, akan tetapi boleh ikut, boleh tidak. Tapi belakangan ini menjadi syarat mutlak untuk berangkat ke Korea. Akan tetapi yang paling utama adalah kita harus sehat, medikal harus lulus, terutama tidak boleh, yang paling utama kalau masalah medikal itu tidak buta warna parsial ya. Jadi kalau masih buta warna akan tetapi masih bisa melihat kayak gambar kodok dan lain sebagainya, itu yang ditelenok-telenok, ternik-ternik itu, yang samar-samar warnanya masih bisa nebak, itu berarti kalian masih, insya Allah masih bisa lulus. Tapi kalau sudah buta mata parsial yang tidak betul-betul tidak bisa membedakan warna hitam, hijau, kuning, kelabu dan lain sebagainya, itu yang tidak lulus, dan itu memang betul-betul persyaratan utama seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah kawan-kawan tidak usah risau bahwa apabila kalian tidak lulus KLPT yang saat diikuti, itu kemungkinan ada gelombang selanjutnya. Jangan sampai patah semangat dan terus berjuang untuk mengejar cita-cita kalian, seperti itu. Oke, ini aku kasih tahu ke kalian semuanya, ini rahasia, jangan dikasih tahu ke siapapun. Yaitu sebenarnya
bahasa Korea itu kalau kita sudah nyampe di Korea, itu tidak begitu sangat-sangat penting, sangat-sangat utama sekali. Akan tetapi yang paling penting itu kalian itu bisa cepat tanggap dengan pekerjaan yang diberikan kepada kalian di pabriknya masing-masing, cepat tanggap dan lancar, tidak perlu dimarahi, tidak perlu ada dan sebagainya seperti itu. Itu sangat penting. Jadi yang paling penting tanggap bekerja. Kalau bahasa itu sebenarnya nomor 2. Karena apa? Karena kita pakai bahasa isyarat, misalkan ke sana di telunjuk seperti itu atau begini, ini pakai bahasa isyarat, sedikit isyarat itu hampir semuanya saya kira teman-teman yang berada di Korea ataupun di Jepang ataupun dimanapun insya Allah sama, kecuali kalau yang berada di Hong Kong ataupun di Taiwan itu yang berada di rumah tangga itu memang harus bisa ngomong. Tapi ketika kita bekerja di luar negeri, terutama saya pernah di Jepang dan yang saya alami saat sekarang berada di Korea itu, kalau betul-betul nggak bisa 100% bahasa tempat kita bekerja, itu pakai bahasa isyarat plus dicampuri sedikit-sedikit kata-kata dan bahasa, misalkan di Korea ya Korea, kalau di Jepang ya Jepang, seperti itu banyak sekali. Itu bisa tidak bisa dipungkiri, tapi hampir semuanya seperti itu. Jadi meskipun saya pun saat ini sudah hampir di atas, ya bukan hampir ya, sudah di atas 5 tahun, itu apakah lancar berbahasa Korea? No, saya tidak bisa belajar bahasa Korea. Bahkan teman-teman yang seangkatan saya itu lebih pintar, dan yang terutama yang di pabrik ini ya, saya paling goblok, paling tidak bisa bahasa Korea sendiri. Akan tetapi ya alhamdulillah gajinya sama, tetapi bekerja itu harus bisa. Jadi diberikan pekerjaan apapun, diberi contoh sekali, 2 kali, itu kita harus cepat tanggap. Itu yang paling penting. Jadi bahasa itu sebenarnya nomor 2, penunjang. Tapi yang paling penting, sekali lagi yang paling penting adalah kita cepat tanggap bekerja apabila diberikan kerjaan. Itu yang paling utama. Tapi sekali lagi ini rahasia. Seperti itu. Oke, sekelumit demikian kawan-kawan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau perlu di-share ke teman-teman kalian biar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, dan semoga bermanfaat konten-konten saya buat kawan-kawan semuanya di Indonesia semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.